Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin tanggapi beberapa komentar ya. Saya lihat beberapa komentar teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di video yang kemarin tentang Pak Muhammad Kece. Ya, ada beberapa yang berkomentar, katanya lihat dulu bentuk masalahnya seperti apa, baru berargumentasi katanya. Saudara, tentunya saya sudah mendengar dan memahami masalahnya seperti apa, baru saya menanggapi. Ya, saya kira itu jelas. Dan bagaimanapun juga menurut saya narasinya Pak Muhammad Kece itu salah. Ya, salah. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang memeluk agama tertentu, tidak. Ya. Saya berbicara di sini sebagai seorang anak bangsa yang peduli terhadap bangsa, yang tidak ingin ada oknum-oknum tertentu yang dalam narasinya atau sikapnya, dalam bertutur bahasanya itu menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana dengan Pak Muhammad Kece? Saya kira narasinya Pak Muhammad Kece itu sangat jelas. Boleh saya katakan penyimpangan agama, boleh saya katakan Pak Muhammad Kece itu penyesat. Karena beliau mencoba untuk menggabungkan dua akidah yang sebenarnya tidak boleh. Gitu ya. Narasinya itu jelas meskipun hanya pada letak salamnya. Meskipun letaknya hanya pada salam. Jelas beliau ketika memberi salam itu beliau katakan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Itu saja sudah salah. Ya. Jadi saya nggak ngerti Pak Muhammad Kece itu dia menggunakan salam yang mana gitu. Entah salam umat Nasrani atau salamnya umat Muslim. Nah, jadi menurut saya Pak Muhammad Kece ini mencoba menggabungkan dua akidah menjadi satu yang malah menimbulkan penyesatan bagi dirinya sendiri. Dan ini juga jelas menyinggung. Saya kira bukan hanya menyinggung saudara-saudara saya yang Muslim, tetapi juga menyinggung saudara-saudara yang Kristen. Kalau ada saudara-saudara Kristen yang tidak merasa tersinggung, saya kira Anda salah paham. Saya rasa ada yang salah dengan dirimu, sehingga Anda tidak tersinggung. Saya sebagai penganut agama Kristen juga merasa tersinggung. Maksud saya, kalau Anda ingin mengucapkan salam menurut bahasa Arab, agar supaya tidak menyinggung saudara-saudara Muslim, ucapkanlah salam menurut bahasa Arab dengan sempurna. Atau kalau Anda mau mengucapkan salam menurut salamnya umat Nasrani, ucapkanlah salam menurut umat Nasrani dengan sempurna. Saya pun sering saya memberikan salam, ya. Saya ucapkan salam bahasa Arab untuk saudara-saudara Muslim. Saya juga mengucapkan salam Shalom untuk saudara-saudara Kristen. Ya. Saya sering mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Itu adalah salam nasional. Salam yang diucapkan secara sempurna. Baik itu salam saudara-saudara Muslim menurut bahasa Arab
baik itu salam buat saudara-saudara Nasrani, baik itu salam buat saudara-saudara Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu tidak dicampur aduk. Hanya dari salam itu saja kita sudah bisa melihat bahwa Pak Muhammad Kece ini melakukan penyimpangan. Itu baru di salamnya saja. Belum lagi beliau menyinggung kitab kuning. Maksud saya gini, kalau Anda sudah berpindah dari Muslim ke Kristen, kemudian Anda merasa meyakini bahwa agama Kristen itu yang paling baik untuk Anda jadikan jalan hidupmu, jangan menyinggung agama Anda sebelumnya. Jangan melecehkan agama Anda sebelumnya. Saudara-saudara, coba disimak video saya secara utuh. Dalam video saya kemarin, saya tidak hanya menyentil Pak Muhammad Kece. Saya juga menyinggung Pak Yahya Waloni. Saya juga menyinggung Ibu Darmawati ya. Saya juga menyinggung Ibu Darmawati yang berpindah agama dari Hindu ke Muslim. Yang saya maksudkan dengan hama bangsa bukan hanya Pak Muhammad Kece saja. Menurut saya seperti Pak Yahya Waloni ya, Ibu siapa Darmawati itu, kemudian ada lagi siapa namanya? Saya lupa namanya. Ada banyak lah ya. Ada banyak. Baik yang berpindah dari Katolik ke Islam, yang berpindah dari Islam ke Katolik atau Islam ke Kristen Protestan. Ya. Menurut saya bukan soal berpindah agama, bukan. Saya tidak sedang berbicara tentang persoalan pindah agama. Saya sedang berbicara kalau Anda merasa bahwa suatu agama yang telah Anda anut saat ini, menurutmu itu yang paling baik untuk Anda jadikan jalan hidupmu, ya silahkan dikaji, silahkan didalami, dan silahkan diamalkan. Dan jangan menghina, menistakan, melecehkan agamamu yang sebelumnya. Jangan. Karena kita ini negara Pancasila. Negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda suku, ras, agama, antar golongan, adat, dan budaya, tetapi kita satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita satu di bawah naungan Pancasila. Kita satu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita satu di bawah bimbingan tuntunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi negara kita ini sudah fix. Negara kita ini menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, itu sudah fix. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya. Negara menjamin, negara melindungi. Silakan Anda mau menganut agama apapun. Itu hak setiap warga negara dan itu dijamin dan dilindungi oleh negara. Yang saya tidak terima adalah ketika Anda berpindah agama, kemudian Anda menghina, menistakan, melecehkan agama Anda yang sebelumnya. Kenapa saya tidak terima? Kenapa saya tidak mau? Karena ini berpotensi menimbulkan perselisihan. Ini berpotensi menimbulkan kericuhan. Ini berpotensi merusak negara kita yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Ini berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu maksud saya. Jadi saya tidak sedang berbicara sebagai seorang
penganut agama Kristen yang hanya sedang melakukan pansos atau mencari muka dengan saudara-saudara Muslim agar supaya mendapat simpati dari saudara-saudara. Tidak, bukan itu. Saya berbicara sebagai anak bangsa yang peduli bangsa. Saya berbicara tentang anak bangsa yang tidak ingin bangsa ini terpecah belah oleh karena isu SARA. Jadi saya tidak persoalkan soal berpindahnya Pak Muhammad Kece dari Islam ke Kristen. Bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya maksudkan adalah kalau Anda berpindah dari Islam ke Kristen dan Anda meyakini bahwa agama Kristen adalah yang paling baik untuk Anda jadikan jalan hidupmu, kaji itu, dalami itu, dan amalkan itu. Kalau itu adalah benar, maka Anda selamat itu milik diri Anda sendiri. Bukan orang lain yang diselamatkan atas amal ibadahmu. Bagi yang berpindah dari Kristen ke Islam, kalau Anda merasa bahwa itu adalah yang paling baik untuk Anda jadikan jalan hidupmu, kaji itu, dalami itu, amalkan itu. Jika itu benar dan Anda selamat, maka keselamatan itu milik Anda sendiri, bukan milik orang lain. Sebaliknya kalau itu tidak benar dan Anda tersesat dan Anda terhukum, Anda menjadi orang hukuman di akhirat, pun Anda sendiri yang mengalaminya, bukan orang lain. Sehingga menurut saya, silakanlah saudara-saudara, ya, di cuplikan video sudah sangat jelas saya utarakan. Silakanlah kalau Anda mau berpindah, entah berpindah dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, atau dari Hindu ke Islam, atau dari mana ke mana, silakan. Kalau menurut Anda itu yang paling baik untuk Anda jadikan jalan hidup, silakan. Tapi jangan kemudian Anda melecehkan agama Anda yang sebelumnya. Karena Anda entah sadar atau tidak sadar, Anda sedang merusak paham Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dan Anda baik secara sadar maupun tidak sadar, Anda sedang memantik perpecahan. Anda sedang memantik kerusakan negeri ini. Kalau bangsa kita, saya punya prinsip seperti ini ya. Kalau bangsa kita ini memang ditakdirkan untuk pecah belah, hancur dan sebagainya, kalau memang ditakdirkan seperti itu, jadilah. Tapi jangan saya yang menyebabkan perpecahan itu terjadi. Jadilah warga negara yang sadar berbangsa, yang mencintai bangsa dan negaranya. Kenapa? Satu alasan yang terus-menerus saya utarakan setiap kali saya berbicara tentang persoalan SARA. Karena anak-anak dan cucu-cucu kita membutuhkan bangsa ini untuk tetap hidup dan melanjutkan peradaban. Maka saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita jadi orang tua yang baik buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan kita berlaku tega dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan kita berpikir asal saya hidup ini saja, negara ini aman sudah. Saya kira itu pemikiran yang terlalu pendek, terlalu dangkal dan terlalu konyol. Kita harus memikirkan juga bagaimana keadaan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Berkali-kali saya utarakan, berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai anak-anak dan cucu-cucu kita menangis, merintih, menjerit di antara puing-puing Suriah. Ya, tanda kutip Suriah. Artinya jangan sampai kita meninggalkan suatu jejak yang mana jejak tersebut dapat memicu kehancuran bangsa sehingga Indonesia ini menjadi Suriah yang kesekian. Jangan. Cukup negara-negara lain yang mengalami kehancuran karena isu SARA, baiklah itu menjadi pelajaran bagi kita. Baiklah kita ambil hikmah dari negara-negara bangsa Arab yang terpecah belah itu.
Dan kemudian tingkatkan kesadaran kita sebagai bangsa. Dan belajarlah untuk mencintai bangsa dan negara kita. Cintai bangsa kita, maka bangsa kita ini akan mencintai kita, menghidupi kita, dan mensejahterakan kita. Rawatlah bangsa ini, maka bangsa ini akan memberikan roti gandum dan embun segar buat kita. Saya kira ilustrasi yang saya maksudkan, ilustrasi yang saya utarakan tentang roti gandum dan embun segar sangat sederhana untuk dipahami oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya Kristianto Yenoni, sekali lagi jaga hati, jaga tanah air kita. Karena anak-anak dan cucu-cucu kita membutuhkan bangsa ini untuk tetap hidup dan melanjutkan peradaban kehidupan. Bagaimanapun juga kita sudah merasakan, sudah menjalani pahit manisnya hidup ini. Nikmat dan pedihnya hidup ini kita sudah alami. Tapi bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu kita? Perlu sekali untuk kita pikirkan. Agar supaya ketika kita sudah mati turun ke alam baka, kita tidak menyaksikan anak-anak kita menangis menjerit di antara puing-puing reruntuhan bangsa. Salam NKRI.